Berjumpa lagi dengan saya, Endang Sriningsih, Guru Seni Budaya SMP Negeri 4 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat LKPD digital, lembar kerja peserta didik secara digital. Mari kita simak bersama. Bapak Ibu, ini adalah cara-cara atau langkah-langkah membuat LKPD digital. Pertama kali, Bapak bisa membuat sampul atau cover. Sampul ini bisa dibuat dengan cara menggunakan Canva atau Postermywall. Tuliskan judul LKPD-nya. Jangan lupa logo dari sekolah Bapak Ibu, kemudian logo Gumun, mata pelajarannya apa, untuk semester berapa, kelas berapa. Berikutnya, materi utamanya apa. Kalau saya tentang bermain alat musik sederhana menggunakan recorder. Kalau Bapak Ibu tentu aja berbeda. Tuliskan ini nama, kelas, NIS, dan nomor presensi. Nanti akan diberi jarak-jarak ya Bapak Ibu ya, karena di sini nanti ada kotak-kotak nanti ya. Nah, kalau sudah selesai membuat cover, nah ini covernya tadi ya. Nah, berikutnya isi dari LKPD tersebut, Bapak Ibu tuliskan materi pelajarannya, kelas, semester. Nah, yang pertama, berikutnya KD, kompetensi dasar, ada tentang pengetahuan dan keterampilan. Silakan ditulis di sana. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran tentu saja harus terkait dengan KD yang diharapkan. Berikutnya, yang ketiga tentang materi pembelajaran. Nah, biasanya kan peserta didik itu senang kalau ada gambar sama video. Maka dari itu, apabila video atau gambar tersebut karya kita sendiri, maka dari itu tidak harus dicantumkan. Tapi kalau milik orang lain, kita mengambilnya, maka dari itu kita cantumkan sumbernya. Selanjutnya, yang aktivitas pertama, silakan menjelaskan tentang teorinya, apa yang dibahas. Kalau saya tentang bermain alat musik sederhana menggunakan recorder yang saya gunakan yang ini, yang biasa digunakan oleh peserta didik dimanapun kan yang ini ya. Kalau yang ini, yang lain-lain itu jarang, hampir tidak pernah ya. Berikutnya, karena sumbernya dari orang lain, saya cantumkan juga. Nah, aktivitas kedua tentang penjarian tangga nada C mayor kalau saya. Nah, ini sumbernya dari gambar dokumen saya sendiri ya. Makanya tidak harus saya cantumkan. Yang aktivitas 3 kalau saya tentang video nanti di sini. Nah, Bapak Ibu juga diharapkan menyiapkan video untuk proses pembelajarannya. Siapkan ruang kosong seperti saya ini. Kemudian disinilah nanti Bapak Ibu membuat kolom. Disinilah tempat untuk video tersebut ditayangkan. Yang keempat tentang evaluasi, diharapkan Bapak Ibu membuat 4 macam model soal. Yang pertama, jawaban singkat. Nah, yang kedua, ini jawabannya harus singkat-singkat saja nanti. Berikutnya yang kedua tentang melengkapi kalimat supaya menjadi benar atau tepat. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, antara soal yang satu dengan yang lain, antara jawaban yang satu dengan yang lain harus ada jarak. Kenapa diberi jarak? Karena nanti di sini diberi kotak, di sini diberi kotak-kotak ya. Ini juga diberi kotak ya. Supaya tidak bersenggolan antara kotak yang satu dengan kotak yang lain. Berikutnya ini juga bagian yang ketiga model soalnya yaitu pilihan ganda atau multiple choice. Nah, di sini juga diberi kotak, diberi jarak nanti ya antara soal yang satu dengan yang lain, antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain. Yang keempat, jenis soalnya berupa menjodohkan antara lajur kiri dengan lajur kanan. Ini juga diberi jarak. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri
Insya Allah Bapak Ibu tentu sudah bisa menjadi berkarya dengan hasil yang jauh lebih bagus ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya, ini sebagai contoh saja ya. Berikutnya, kalau sudah dicek kalimatnya sudah benar, gambarnya sudah tampak bagus, nah maka dari itu jangan lupa di save Bapak Ibu ya. Kalau ini karena sudah saya save, maka dari itu tinggal ditutup saja, tutup. Kemudian nah kalau sudah ditutup tadi kan ini ya filenya, kita buat menjadi PDF. Caranya klik kanan, kemudian convert to PDF with Nitro Pro. Ya, kalau saya pokoknya di convert ke PDF ya. Klik kanan. Nah, kita tunggu sebentar. Hasilnya nanti kita menyimpannya di mana harus ingat supaya mudah ketika kita akan memasukkannya ke live worksheet. Nah, ini hasilnya sudah jadi PDF-nya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berupa PDF. Kemudian kita simpan, klik file, klik sebelah kiri, save as. Kemudian tadi di sini Bapak Ibu saya menyimpannya ya. Klik ini. Nah, tadi di new volume. Nah, kita simpan saja dengan nama yang sama, tidak masalah. Kita tutup. Nah, menjadi ini. Tadi kan cuma satu Word, sekarang ada dua, satunya PDF. Lah inilah nanti yang akan kita gunakan, kita manfaatkan, kita eksekusi yang ini, yang PDF ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita klik Google atau Chrome, kita ketikkan Live Worksheet. Nah, ini ya, kita klikkan Live Worksheet, kita klik bagian yang atas ini. Nah, karena Bapak Ibu belum daftar, bagi yang belum ya, kita klik yang ini, Teacher Access. Nah, kita register, kita daftar, klik paling bawah. Nah, diisi ini Bapak Ibu, username-nya Bapak Ibu, password-nya apa, kemudian repeat password, diulang jadi password-nya tadi apa, kemudian email, diketikkan lagi emailnya, country kita Indonesia, berikutnya full name, nama Bapak Ibu siapa, kemudian Facebook, Twitter bila ada, kita isi ya, tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, kita klik saya bukan robot, kemudian klik centang ini, berikutnya register. Nah, kalau sudah register, kita klik register ini, Bapak Ibu nanti, nah kalau sudah register nanti ada email ya, dan ada notifikasi ya, ada info di email Bapak Ibu yang Bapak Ibu cantumkan di sini tadi emailnya apa, Ibu tengok aja di sana, dicek emailnya. Kemudian di sana ada notifikasi berupa username yang Ibu pakai tadi dan passwordnya. Ya, jadi passwordnya bukan dari password yang saya di sini Bapak Ibu, tapi passwordnya sudah ditentukan oleh live worksheet. Kita tinggal nyocokin aja, kita tinggal menuliskan di sini. Setelah itu kita klik enter, gitu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah daftar, ya, nanti, nah Bapak Ibu seperti saya ini, ada nama Bapak Ibu di sini. Nah, karena saya sudah daftar, makanya ada namanya. Nah, kalau sudah daftar, tinggal kita menggunakan. Nah, kita berarti sudah bergabung di live worksheet. Terus bagaimana cara mengoperasikan yang PDF tadi, lembar kerja yang sudah kita buat? Caranya klik ini Bapak Ibu, make interactive worksheet. Nah, kita pilih yang get started, kita mulai ya. Nah, kita choose file, jadi kita memilih file mana yang akan kita eksekusi, yang akan kita buat menjadi LKPD digital. Kita klik ya, yang tadi itu Bapak Ibu, kita klik, kemudian kita open. Nah, ada di sini, sudah muncul di sini. Kita upload saja, klik yang kanan. Kita tunggu sejenak, sebentar lagi akan muncul di sini. Nah, siap. Nah, kita muncul kan. Nah, itu sekarang kita eksekusi Bapak Ibu. Supaya peserta didik bisa mengisi, bisa menuliskan
namanya, kelasnya, kita harus membuat kotak di sini, tempat untuk kita klik aja di sini ya. Ya seperti ini Bapak Ibu. Panjang pendeknya kita atur, karena nama itu ada yang panjang ada yang pendek, maka dari itu kita buat panjang saja. Kemudian ini juga seperti kelasnya kan agak pendek ya, ini lebih pendek lagi. Nah misalnya seperti ini, kita atur Bapak Ibu besar kecilnya, kemudian seperti ini misalnya ya. Selanjutnya ini tidak ada yang diubah. Nah, Bapak Ibu, bagian yang video tadi, ini kan ada kosong. Kita buat kurang lebih seperti ini, tempat untuk video. Nah, kolom untuk video seperti ini, ya kurang lebih seperti ini ya. Kita ulang lagi. Nah, ini tempat untuk video. Caranya begini, karena video yang akan saya gunakan adalah video saya sendiri ya, maka dari itu kita mencari tautan, kita mencari linknya ya. Caranya saya ulang lagi Bapak Ibu ya, ini bagikan, kita klik, kemudian kita salin. Nah ini sudah kita klik salin, sudah tersalin. Kita ke sini Bapak Ibu. Nah kita klikkan di sini, kita paste. Nah apabila Bapak Ibu ragu misalnya apa benar ya, sudah benar atau belum, kita coba aja di sini, kita browsing aja, kita copy paste di sini kan. Nah kita benar nggak ya tadi misalnya ya. Nah sudah benar ya, sudah benar misalnya Bapak Ibu ragu. Selanjutnya tentang evaluasi. Nah, Bapak Ibu, bagian di mana peserta didik harus menjawab, menuliskannya di mana? Karena itu kan jawaban secara singkat. Kita harus membuat kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau tidak di kotak, peserta didik tidak akan bisa menjawab. Ya, maka dari itu kita harus membuat kotak-kotak. Nanti di kotak-kotak semua ya. Ini tidak bisa dijawab, diklik tidak bisa karena kita belum membuat kotak. Ini bisa karena sudah dibuat kotak. Ini jawabannya adalah 7 nada moko. Ingat Bapak Ibu, karena jawaban singkat, maka dari itu jangan panjang-panjang jawabannya supaya peserta didik tidak kesusahan dalam menjawab, supaya jawaban itu benar-benar ada hasilnya ya, karena apabila kata-katanya tidak tepat, live worksheet tidak mau menerima. Kemudian ini jawabannya hanya to gitu aja. Kemudian ini jawabannya sopranino misalnya seperti itu ya. Jawabannya memang harus pendek-pendek, usahakan yang pendek-pendek. Berikutnya lagi, ini kenapa tadi saya sudah sampaikan bahwa harus diberi jarak antara soal yang satu dengan soal yang lain, lembar jawaban yang satu dengan lembar jawaban yang lain. Ini nanti di kotak-kotak semua Bapak Ibu ya, yang kosong-kosong ini sama yang apa namanya ini, jawaban-jawabannya ini nanti semuanya di kotak-kotak, bagian yang ini di kotak-kotaknya. Saya contohkan aja. Nomor 1, recorder tergolong sebagai alat musik. Alat musik apa? Jawabannya adalah aerophone. Maka dari itu kita tulis di sini DROP, drop. Kemudian titik 2. Bapak Ibu, jangan koma, jangan titik koma, jangan titik, tapi titik 2. Kemudian jangan diberi spasi, langsung saja tulis 1. Kenapa 1? Karena ini soal nomor 1. Kemudian jawabannya yang mana? Karena jawabannya adalah aerophone. Nah, maka dari itu kita ketik DRAG, drag. Titik 2, 1 dan seterusnya. Misalnya nanti ini alat musik recorder terdiri dari 3 bagian, maka dari ini drop titik 2 karena soal nomor 2. Kemudian jawabannya adalah yang ini, yang 3, maka dari situ bagian ini kita ketik drag titik 2 karena ini adalah jawabannya. Lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya lagi yang tentang pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda juga setiap jawaban, ya setiap option ini kita beri kotak-kotak seperti ini, ya, beri kotak-kotak seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Alat musik recorder merupakan jenis alat musik
pukul, karena salah tulisannya SELECT titik 2, jadi select no. Nah, terus berikutnya yang B, select titik 2 yes, karena inilah jawaban yang betul. Nah, supaya gampang Bapak Ibu, supaya kerjanya singkat ya, singkat tapi benar, maka dari itu kita copy aja di sini, copy paste. Nah, gampang, nggak usah nulis ya. Berikutnya yang ini nomor 2 dan seterusnya juga sama ya, juga sama. Jadi silakan aja ini dijawab seperti modelnya seperti tadi, mana jawaban benar, mana jawaban salah gitu. Bapak Ibu tinggal ngetik ya, tinggal copy paste saja bisa, ngetik juga bisa, silahkan saja ya. Inilah caranya Bapak Ibu, itu yang pilihan ganda. Nah, yang terakhir berikutnya tentang pasangkan antara lajur kiri dan lajur kanan, jadi menjodohkan. Nah, ini sama modelnya Bapak Ibu, jadi di kotak-kotak. Nah, di kotak-kotak seperti ini ya. Ingat Bapak Ibu, jangan bersenggolan, usahakan untuk tidak bersenggolan. Mohon maaf kalau saya tidak rapi, karena saya menjelaskan supaya agak cepat ya. Misalnya nomor 1, bukan join, bukan drop, tapi bukan select ya, tapi join Bapak Ibu ya. JOIN titik 2 1. Karena nomor 1 kita cari jawabannya adalah sopranino Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah ini. Maka dari itu kita tulis join titik 2 1. Nah, berikutnya yang kedua apa ya? Glockenspiel dan Triangel itu adalah contoh dari alat musik sederhana. Nah, maka dari itu kita tulis join titik 2 2. Karena soal nomor 2. Ini adalah jawabannya. Kemudian kita tulis join titik 2 2 dan seterusnya ya. Ini semua lubang ditutup, ini nada rendah berarti ini join 3, ini jawabannya berarti ini join 3. Begitu Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Ini hanya sebagai contoh ya. Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ingin ini kan kalau udah selesai nanti peserta didik bisa mengirimkan, nanti ada arahannya ya, untuk mengirimkan ke teacher, ke gurunya ya. Apabila peserta didik sudah mengerjakan, maka dari itu kita bisa melihatnya dari sini Bapak Ibu. Kita dari my mailbox ini. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu menerima seperti ini. Kenapa ini sudah ada? Karena tadi saya sudah menjawab ya. Kalau yang jawaban yang baru saja saya menjelaskan ke Bapak Ibu kan tidak semuanya. Maka dari itu tidak nilainya tidak seperti ini ya. Ini sebelumnya saya sudah menjawab, maka dari itu ada keterangannya di sini. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bisa saya jelaskan. Semoga langkah-langkah ini, cara ini yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait LKPD digital. Demikianlah pertemuan kali ini tentang cara membuat LKPD digital. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.